Apa yang telah dihasilkan oleh Peter Pan tidak lantas membuat saya berkonsentrasi membuat lagu dan menghabiskan semua energi untuk band ini. Bagi saya, formasi ideal yang saya impikan bukan di band ini. Kemana band ini diarahkan, saya selalu mengiyakan. Mulai dari keputusan menggunakan manajer hingga berpindah tempat ngamen ke C59, Fluid, dan lain-lain. Berapapun bayaran yang saya terima juga tidak saya persoalkan. Saya bermain musik bukan untuk uang waktu itu. Penghasilan di Ohara yang mencapai Rp300.000 per bulan misalnya, banyak saya habiskan untuk bermain game di tempat-tempat penyewaan. Sebenarnya, saya punya keinginan untuk membeli sebuah televisi merek Konka 14 inch seharga Rp700.000. Ini agar saya bisa bermain game di PlayStation sepuasnya, tidak lagi menyewa. Namun, cita-cita itu sampai sekarang tidak pernah terwujud. Ketika menjadi home band di Sapu Lidi, bayaran Peter Pan meningkat. Adanya manajer membuat kekuatan dan kemampuan negosiasi band ini cukup kuat. Kami musisi yang tidak terbiasa membicarakan masalah bisnis. Lebih baik kami fokus pada musik. Ada cerita lucu bagaimana Peter Pan bisa sampai menjadi home band di Sapu Lidi. Ketika itu Peter Pan baru saja mengakhiri masa kontraknya sebagai home band di Ohara. Kontrak tidak diperpanjang karena manajemen Ohara sedang dirundung masalah. Sementara sepupu Andika, Teh Ndil, yang dulu menjadi manajer Peter Pan, sudah tidak bisa mewakili kami lagi. Andika mencoba memasukkan proposal band Peter Pan ke kafe-kafe yang ada di Bandung, sementara yang lain berkonsentrasi di musik. Selama beberapa bulan, belum juga ada jawaban atau panggilan dari kafe-kafe besar. Kami hanya mendapat kesempatan sesekali main di kafe-kafe kecil. Lalu, kami berhasil mendapatkan seorang manajer bernama Budi Suratman. Setelah dimanajeri Budi, kami sempat bermain di beberapa kafe yang lumayan punya nama. Bimo atau biasa saya panggil Mas Mo, senior saya di klub inline skate, suatu kali menawarkan sebuah pekerjaan. Selain bermusik, saya juga mempunyai hobi lain, yaitu olahraga. Saya menggeluti berbagai jenis olahraga seperti sepak bola, softball, basket, dan inline skate. Saya bermain inline skate sejak SMP sampai SMA. Awalnya saya menekuni freestyle. Kibil juga sempat bermain freestyle bersama saya di klub itu. Namun, saya berpindah menekuti inline hockey setelah lutut saya cedera ketika mengikuti suatu kompetisi. Cedera lutut saya lumayan mengganggu. Kalau sedang kambuh, kadang-kadang lutut saya bisa seperti terkunci, tidak bisa digerakkan. Dan itu sering kambuh saat saya bermain freestyle. Menekuni inline hockey membawa saya sampai ke Pekan Olahraga Nasional atau PON di Surabaya. Saat itu saya sudah SMA dan kami memenangi medali emas untuk Jawa Barat. Walaupun setelah kuliah saya sangat jarang bermain lagi, saya masih berkomunikasi dengan teman-teman di sana. Mas Mo waktu itu bertanya kepada saya saat kami bertemu di tempat ngumpul klub inline skate. "Ril, lu katanya punya band?" tanya Mas Mo. "Iya Mas Mo," jawab saya. "Bagus nggak band lu?" "Bagus," potong teman saya yang memang sudah pernah melihat Peter Pan manggung. "Ya udah, Radio Oz lagi bikin acara nonton F1 bareng di Cafe Sapu Lidi. Band lu main ya nanti buat pembuka acara," kata Mas Mo. Dia bekerja di Radio Oz Bandung saat itu. Mendengar nama Sapu Lidi, saya langsung ceria karena nama kafe itu lumayan besar di Bandung saat itu. "Oke," kata saya. "Nanti saya bilangin ke manajer ya," ujarnya. Mas Mo bertanya lagi, "Nama band lu apa?" "Peter Pan," jawab saya. Saat sedang istirahat, setelah Peter Pan selesai memainkan beberapa lagu di acara tersebut, manajer kafe Sapu Lidi menghampiri saya. "Suka manggung di mana aja?" tanyanya. Saya jawab beberapa nama kafe yang sempat kami jejaki. Dia lantas menawarkan Peter Pan menjadi home band di Cafe Sapu Lidi. Saya sangat senang. Lalu saya bilang, kami sudah memasukkan proposal ke sini sejak 7 bulan yang lalu, tapi belum ada jawaban. Mendengar ceritanya seperti itu, manajer Sapu Lidi lantas berbicara dengan manajer kami Budi. Jadilah kami menjadi home band di sana selama hampir setahun lebih. Di kafe ini pula lah untuk pertama kali Kang Nui, basis Java Jive, melihat penampilan Peter Pan saat menjadi pembuka band Kafein, yang saat itu merilis albumnya. Kang Noe menanyakan apakah kami memiliki demo lagu ciptaan sendiri, karena ia sedang membuat sebuah album kompilasi yang berisikan beberapa band. Ia mencari satu band pengganti, karena ada band yang keluar dari album tersebut. Untung beberapa bulan sebelumnya, Budi sempat meminta kami untuk merekam demo lagu ciptaan sendiri. Waktu itu, Budi hendak membawa demo kami ke salah satu perusahaan rekaman di Jakarta. Namun pihak label yang disasar belum memberikan jawaban sampai saat itu. Demo CD itu akhirnya diberikan kepada Kang Noi. Selanjutnya, perjalanan Peter Pan sudah seperti di dalam track yang benar setelah Kang Noi memutuskan lagu Peter Pan diterima masuk dalam album kompilasi bertajuk Kisah 2002 Malam. Album ini diproduksi oleh Musika Studio.
Meski demikian, uang bukan incaran Peter Pan. Paling tidak bagi saya, juga ketika lagu ciptaan saya, Mimpi yang Sempurna, terpilih masuk ke dalam album kompilasi tersebut. Saya belum menyadari sesuatu yang lebih pada diri saya maupun Peter Pan. Di kepala saya masih tersimpan keinginan untuk mendirikan band dengan formasi ideal saya. Baru setelah pada suatu hari Uki setengah meledek saya, kesadaran itu sedikit tumbuh. Saat itu, saya sedang membonceng Uki dengan motor saya. Di atas motor dalam perjalanan pulang dari base camp di kawasan Tubagus ke rumah Uki di ujung Berung, kami membicarakan banyak hal. Album kompilasi tersebut adalah salah satunya. Juga lagu saya tadi yang mulai diputar di radio-radio Bandung. Uki sempat nyeletuk, "Cie, jadi pengarang lagu." Saya tersenyum dan melamun mendengar perkataan itu. Saya teringat masa-masa sebelumnya. Masa penuh perjuangan, kalau boleh dibilang begitu. Saya dan Uki membawa sebuah amplifier Soundcube besar dengan menggunakan bus KPAD dari Antapani menuju rumah Andika di Geger Kalong. Kami berdua sampai tertidur di bus itu karena lamanya perjalanan. Atau ketika saya sering mengantar jemput Uki ke rumahnya menggunakan motor tanpa lampu bila ada manggung. Saya harus memilih dua jalan tikus, antara melewati kuburan atau melewati semak belukar yang mirip hutan. Saya selalu terburu-buru melewati jalan itu karena ketakutan. Atau saat saya keluar dari rumah menenteng gitar menuju studio latihan, seorang teman sekompleks saya dengan sedikit bercanda meledek, "Kemana atuh pemusik?" Ada sebuah harapan dalam lamunan saya bahwa semua ini akan berubah. Mimpi yang Sempurna dipilih menjadi single pertama album kompilasi tadi. Yang paling membuat saya makin bersuka cita adalah lagu ciptaan saya itu dibuatkan video klip. Ini adalah impian semua musisi. Kami tidak menyangka banyak yang menyukai lagu ini dalam waktu singkat. Ketika Peter Pan tampil di Malang, show pertama kami di luar Bandung dalam rangkaian promosi album itu, banyak orang bisa mengikuti syairnya. Dengan satu lagu itu, Peter Pan dan saya merasakan euforia. Kami diperlakukan seperti superstar. Namun, saya tidak bisa mendapatkan semua hal sekaligus. Sukses di Peter Pan mengharuskan saya mengorbankan cita-cita menjadi seorang arsitek. Saya hanya bertahan 2 semester di Universitas Katolik Parahyangan. Walaupun saya sangat mencintai dunia menggambar, kenangan saya tidak terlalu banyak selama menuntut ilmu di sana. Saya ingat beberapa teman seangkatan sering berkomunikasi dengan saya, juga beberapa kakak angkatan. Saya ingat suasana menggambar di studio gambar, namun saya sering bolos karena awal-awal saya kuliah di Unpar adalah awal-awal Peter Pan mulai melebarkan nama. Malah ingatan terkuat saya saat kuliah adalah ketika saya pergi kuliah tidak menggunakan motor. Lalu ketika hendak pulang, uang saya tidak cukup untuk ongkos sampai ke rumah. Pilihannya saat itu adalah naik angkot, tapi tetap tidak sampai rumah atau membeli gorengan. Saya sangat lapar saat itu, akhirnya saya putuskan untuk membeli gorengan dan pulang berjalan kaki dari kampus di jalan Ciumbeluit ke Antapani. Teman-teman juga memiliki sendiri kisahnya sebagai pemusik. Catatan mereka melengkapi catatan saya ini. Ya, demikianlah cerita awal mula kesuksesan band Peter Pan di zaman itu. Dalam buku kisah lainnya penerbit Gramedia Pustaka. Semoga ini memberikan informasi yang bermanfaat untuk para sahabat Noah dimanapun berada. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.